Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Juniarti dengan NIM 200320018. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Malikul Saleh. Pada video kali ini saya akan mereview pada materi pemilihan ide bisnis pada mata kuliah Rancangan Usaha Agribisnis yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST, MP. Ide usaha atau bisnis adalah respon seorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi atau untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan seperti pasar dan masyarakat. Nah, jadi ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak kita dirikan atau dijalankan. Ada beberapa sumber ide bisnis. Yang pertama itu kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis berdasarkan kebutuhan dan permintaan pasar akan menjadikan usaha tersebut dibutuhkan oleh konsumen sehingga produk yang dihasilkan akan dengan mudah dijual dan menjadikan bisnis berjalan selama ada kebutuhan dan permintaan pasar. Sumber ide bisnis yang kedua yaitu keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian dan keterampilan akan mengantarkan seseorang berbeda dari yang lain. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalankannya, dengan begitu saingannya sedikit sekali. Contohnya itu dari keahlian, misalnya mempunyai keahlian mampu mengoperasikan komputer, maka kita akan mendapat beberapa ide bisnis seperti percetakan, rental komputer, dan desain grafis. Dan yang ketiga itu survei. Inti dari suatu ide bisnis baru seharusnya adalah pelanggan. Alasan pemilihan produk atau jasa oleh pelanggan dapat kita pastikan melalui suatu survei. Survei dapat kita lakukan secara formal atau tidak formal, melalui percakapan dengan menggunakan kuesioner, wawancara, atau melalui observasi. Yang keempat itu hobi atau minat. Bisnis yang didasarkan pada hobi akan menjadikan seseorang betah pada bisnis tersebut, yang menjadikan seseorang fokus pada bisnis yang dijalankan. Minat atau hobi cukup efektif untuk membangun keyakinan dan motivasi kuat untuk mandiri. Misalnya hobi kita memasak, maka kita akan mendapatkan beberapa ide bisnis seperti membuka restoran, toko roti, dan menjual makanan ringan. Dan yang ke-5 itu pengalaman dan pekerjaan. Pengalaman diri sendiri atau orang lain bisa menjadi guru yang baik dan sumber ide bisnis. Pengalaman buruk atau gagal seringkali sulit dilupakan. Lalu kita akan berupaya mencari cara untuk mengatasinya. Cara ini akan membuka peluang munculnya ide yang menarik. Seperti dari pengalaman kita bekerja di perusahaan konveksi, kemudian kita bisa membuka sendiri jasa menjahit. Dan yang ke-6 itu penemuan secara tidak sengaja. Jenis ide bisnis ini dapat terjadi ketika seseorang melihat suatu benda yang dapat membangkitkan daya imajinasi. Dari penemuan itu, ia berhasil menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya. Dan yang ke-7 itu media massa. Media massa merupakan sumber informasi, ide, bahkan peluang yang besar. Misalnya jika Anda benar-benar memperhatikan di iklan komersial pada surat kabar atau majalah, Anda mungkin terdapat informasi mengenai bisnis yang dijual. Artikel yang dapat di media cetak atau internet atau dokumenter di TV banyak melaporkan perubahan dalam gaya hidup atau kebutuhan konsumen. Misalnya Anda mungkin pernah membaca atau mendengar bahwa sekarang banyak orang yang tertarik pada makanan, kesehatan, atau kebugaran fisik. Selanjutnya itu pentingnya ide bisnis. Ide bisnis dapat menentukan apa jenis bisnis, siapa target pasar, bagaimana cara Anda menjual produk atau lebih dikenal dengan strategi pemasaran, dan produk yang menjadi pilihan yaitu produk yang dirasa cocok untuk diproduksi. Nah, menurut Zimmerer,
ide-ide dari wirausahaan dapat menciptakan nilai potensial di pasar sekaligus menjadi peluang usaha yang menjanjikan keuntungan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi serta evaluasi semua risiko yang mungkin timbul dari terciptanya peluang usaha tersebut. Pengaruh kreativitas. Kreativitas berpengaruh terhadap penciptaan ide bisnis. Perkembangan dunia usaha menuntut siapa saja yang ingin berwirausaha agar dapat bersaing. Untuk dapat bersaing juga dibutuhkan sebuah usaha yang kreatif agar dapat memanfaatkan peluang-peluang bisnis di sekitarnya, sehingga walaupun sudah terdapat beragam jenis bisnis, ia tetap dapat memunculkan ide-ide bisnis yang baru, mungkin dengan mengkombinasikan hal-hal yang telah ada menjadi suatu bisnis baru. Salah satu cara untuk menguji ide bisnis yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bentuk analisis yang dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut, baik tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Analisis SWOT semata-mata hanya digunakan sebagai suatu analisa saja yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi sebuah perusahaan atau organisasi. Analisis SWOT bukan sebuah alat yang mampu memberikan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Analisis SWOT menurut David Fried ditinjau dari faktor internal yaitu kekuatan atau strength. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Dan yang selanjutnya itu kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya, keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Bagian dari eksternalnya yaitu peluang atau opportunity. Peluang adalah situasi penting menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.